Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Suci Ramadana, NPM 18110600120, kelas D, semester 5, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Negeri Raden Intan Lampung. Dalam video ini saya akan menjelaskan hasil observasi saya di salah satu SMP swasta yang berada di Kota Bandar Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat mata kuliah Telaah Kurikulum Biologi dengan dosen pengampu Bapak Asep Yusuf Hamdini, SPD, MSI. Pertama, saya akan menjelaskan waktu dan tempat penelitiannya. Untuk tempat penelitian ini berada di Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin, Panjang, Bandar Lampung, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 2, RT 01, Kelurahan Karangmaritim, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Waktu penelitiannya itu dilakukan pada tanggal 9 November 2020. Hasil wawancaranya, saya mewawancarai mahasiswi PPL yang bernama Fitriya Handayani. Beliau adalah salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Biologi. Dan untuk guru mata pelajarannya sendiri bernama Opi Septiani, Sarjana Pendidikan. Dan beliau juga adalah alumni dari UIN Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Biologi. Untuk metode penelitian yang saya lakukan itu adalah dengan membuat laporan. Ini adalah dengan cara observasi. Adapun metode pengumpulan datanya dengan melakukan wawancara. Wawancara ini saya lakukan dengan melalui online dengan menggunakan aplikasi WhatsApp dengan salah satu mahasiswi PPL di MTS Al-Muhajirin yang bernama Fitriya Handayani. Untuk hasil wawancara atau hasil interview, saya mendapatkan hasil yaitu dalam penyampaian materi pelajaran di masa pandemi di sekolah MTS Al-Muhajirin ini dengan memberikan sebuah video pembelajaran kepada siswanya dan juga dengan referensi dari buku-buku pelajaran. Nah, untuk guru mata pelajarannya menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Jadi, karena di masa pandemi ini kita tidak dapat langsung bertatap muka, sehingga guru mata pelajaran menyampaikan materi dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Dalam mengajar, gurunya ini sendiri sedikit mengalami kesulitan dikarenakan siswa memiliki motivasi belajar yang kurang atau rendah, sehingga guru yang menyampaikan sebuah materi ini cukup mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas-tugas. Untuk siswanya sendiri diminta untuk mengerjakan sebuah kajian literatur. Berikut saya lampirkan lembar kerja peserta didik yang diberikan oleh mahasiswa PPL tadi kepada siswa-siswa kelas 7 yang berada di
MTS Al-Muhajirin Panjang. Nah, untuk langkah-langkah persiapannya membuat LKPD atau lembar kerja peserta didik ini dengan adanya judul. Nah, di situ ada judulnya. Judulnya di sini adalah membuat itu ya, suhu dan kalor ya. Nah, terus di situ kita harus memperhatikan juga kompetensi dasar yang akan dicapai. Waktu penyelesaian lembar kerja peserta didik ini kapan, terus peralatan atau bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Informasi singkat, langkah kerja, tugas yang harus dilakukan, dan laporan yang harus dikerjakan. Dalam pembuatan lembar kerja peserta didik ini kita harus mempersiapkan segala langkah-langkah. Adapun langkah-langkahnya yang pertama kita harus menganalisis kurikulum. Nah, sebelum kita membuat lembar kerja peserta didik, kita harus menganalisis dulu kurikulum. Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan materi pokok, pengalaman belajar dari peserta didik, dan kompetensi belajar peserta didik. Langkah-langkah yang kedua yang harus dipersiapkan adalah menyusun peta kebutuhan lembar kerja peserta didik atau LKPD ini. Peta kebutuhan LKPD ini berguna untuk mengetahui jumlah kebutuhan LKPD dan urutan apa saja yang akan dimasukkan dalam LKPD. Yang ketiga, kita harus menentukan judul-judul LKPD. Nah, seperti lampiran ini itu berjudul suhu dan kalor. Nah, dalam pembuatan LKPD ini kita harus menentukan judul-judul dari LKPD ini. Judul LKPD ini harus sesuai dengan kompetensi dasar, materi pokok, dan pengalaman belajar dari siswa. Jadi sebagai pendidik kita harus mengetahui KD, kompetensi dasar, materi pokok, dan pengalaman belajar dari siswa itu. Yang keempat, langkah-langkahnya adalah penulisan LKPD. Nah, kita sudah tahu judulnya, kita sudah tahu analisis datanya, terus kita sudah membuat peta pembuatan LKPD-nya itu. Selanjutnya kita melakukan penulisan. Penulisan LKPD itu langkah-langkahnya yang pertama, perumusan KD yang harus dikuasai. KD apa yang cocok dengan dengan pelajaran siswa itu. KD 1 kah, KD 2 kah, KD 3 kah, dan seterusnya ya. Terus yang kedua, menentukan alat penilaian. Nah, sistem penilaiannya ini kita harus mengetahui penilaian yang seperti apa, yang sesuai gitu. Yang ketiga, penyusunan materi dari berbagai sumber. Penyusunan materi ini di situ di lampiran ada latar belakang. Nah, itu penyusunan materi dulu. Kita buat materi singkat gitu, yang sesuai sama judulnya gitu. Terus yang keempat, memperhatikan struktur lembar kerja peserta didik yang meliputi ada judul, terus petunjuk belajar, kompetensi yang ingin dicapai, terus informasi pendukung, tugas dan langkah-langkah kerja. Di situ juga di lampiran lembar kerja peserta didik ini sudah ada langkah-langkah kerjanya, seperti apa yang harus dilakukan oleh siswanya. Dan yang terakhir adalah penilaian. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan
lembar kerja peserta didik atau LKPD ini harus diperhatikan dalam pembuatan lembar kerja ini. Di antaranya yang pertama itu ada dari segi penyajian materi. Dari segi penyajian materi ini kita harus tahu yang pertama ada judul lembar kerja harus sesuai dengan materinya. Yang kedua, materi harus sesuai dengan perkembangan dari peserta didik. Yang ketiga, materi harus disajikan secara sistematis dan logis. Yang keempat, materi disajikan secara sederhana dan jelas. Yang kelima, menunjang keterlibatan dan kemauan peserta didik untuk ikut aktif. Terus, hal yang harus diperhatikan yang kedua adalah dari segi tampilan. Yang pertama, penyajian yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh peserta didik agar mereka tidak kesulitan. Terus, yang kedua, gambar dan grafik sesuai dengan konsepnya. Nah, jadi kita harus sesuaikan gitu. Materi apa, gambar yang mana gitu. Terus, jika ada grafik, dimasukkan grafiknya. Terus yang ketiga yang harus diperhatikan itu ada tata letak gambar, tabel, pertanyaan harus tepat. Nah, di situ kita harus menyesuaikan tata letaknya. Seperti kayak judul ditaruh di atas, kemudian selanjutnya langkah kerja gitu atau sebagainya gitu. Yang keempat yang harus diperhatikan selanjutnya itu ada judul, keterangan, instruksi, pertanyaan harus jelas. Nah, kita harus memperhatikan judulnya, keterangan-keterangan yang harus dikerjakan oleh siswa, apa yang harus dilaksanakan oleh siswa gitu. Dan yang terakhir, mengembangkan minat dan mengajak peserta didik untuk berpikir. Demikianlah cara-cara membuat lembar kerja peserta didik dan hasil observasi dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang jelas atau ada banyak kesalahan, saya pribadi mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.